Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Al-Fahmi dengan NIM 8114222183. Di sini saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hakikat dari eksekusi tidak lain ialah realisasi dari para kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 116. Ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka dapatlah diuraikan bahwa dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal adanya dua jenis eksekusi putusan, yaitu eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 97 ayat 9 sub A, dan eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 sub B dan C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 97 ayat 9 sub A, maka ditetapkanlah eksekusi putusan menurut ketentuan pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu 60 hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 dikirim tergugat tidak melaksanakannya, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Proses atau tahapan-tahapan pelaksanaan putusan diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirim kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atau perintah ketua pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Yang kedua, apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A. Keputusan tata usaha negara disengketakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Yang ketiga, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah 90 hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintah tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Yang keempat, dalam hal tergugat tidak tersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau saksi administratif. Yang kelima, pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana maksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Yang keenam, di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuatan pemerintah tertinggi untuk memerintah pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai besaran uang paksa jaksa, jenis saksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan atau saksi administratif diatur dengan peraturan undang-undang perundang-undangan. Pembahasan yang kedua, penerapan uang paksa atau duang som. Dasar berlaku atau penerapan duang som dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada pasal 606A dan pasal 606B RF yang menjelaskan bahwasanya setiap putusan yang dilakukan dan dibuat oleh hakim yang berupa sebuah hukuman bagi pihak yang kalah dalam persidangan perdata selain dari hukum yang berupa membayar sejumlah uang namun pihak terhukum tidak melakukan sebagaimana pada amar putusan, maka akan dapat dikenai uang paksa sesuai dengan ketentuan hakim. Secara substansi, ketentuan pasal 600A dan 600B RF Belanda dengan tegas tidak ditemukan mengenai batas dan tuntutan uang paksa. Karena aspek demikian, maka batasan uang paksa ini hanya
bisa didapatkan melalui para doktrinal, maka makna leksikon maupun praktis hukum. Menurut Harifin A. Tumpa dalam bukunya menjelaskan bahwasanya uang paksa sebagai uang yang ditetapkan dalam sebuah peradilan, yang mana hal tersebut disebutkan dalam amar putusan pengadilan, dan jika pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan tersebut dan pelaksanaan berupa uang yang kemudian dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung atau dalam jangka waktu tertentu tidak sekali terhukum, maka sebuah pelanggaran. Sebekti dan Tijo Subjipto juga menyebutkan bahwa uang paksa merupakan sebuah alat eksekusi tidak langsung dalam hal sengketa perdata, yang mana dapat ditetapkan jika terhukum atau pihak yang kalah belum atau tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang mengadili. Yang pertama, sifat uang saku atau uang som. A. Aksesoris yang dimaksud adalah dalam penerapan uang paksa, maka akan selalu ada hukum pokok di belakangnya, yang mana hukum pokok tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar. Dengan kata lain, uang C dengan adanya hukuman uang som yang ditetapkan hakim dalam putusan, maka dihukum ditekan secara psikis agar ia dapat dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan uang som tersebut. Uang paksa merupakan sebuah usaha yang mana dilakukan agar mendorong aparatur tata usaha negara untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Jika terhukum tidak melaksanakan putusan, hukuman pokok yang diberikan oleh hakim petuntut dalam putusannya. Dalam hal tersebut disebabkan oleh praktik dalam penerapan keputusan pengadilan tata usaha negara tersebut tentu tidak memiliki kelemahan dan kendala, seperti belum terdapat suatu kekuatan yang memaksa bagi terhukum untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, sehingga banyak dari para pejabat dan tata usaha negara tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan dalam hal dikarenakan putusan yang ditetapkan dilaksanakan hanya berdasarkan kesadaran diri penjabat tata usaha negara itu sendiri, yang mana hal tersebut tidak dapat adil bagi para penggugat atau mencari keadilan karena belum terdapat suatu efek atau dampak jerah bagi pejabat tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu, agar setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan para pihak bersengketa dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam prakteknya di Indonesia, uang paksa ini telah umum dijumpai dalam pengadilan di setiap gugatan perkara perdata yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat. Sedangkan dasar untuk melaksanakan uang paksa ini di Indonesia sendiri mengacu pada pasal 116 ayat 4 tergugat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, yang mana di dalamnya dinyebutkan bahwa dalam hal tergugat tidak tersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan untuk saksi administratif dalam melaksanakan sebuah saksi administratif, yang mana menjadi bagian daripada penerapan upaya paksa. Terdapat beberapa hal mengenai saksi dalam hukum administrasi, yakni A. Paksaan dari pemerintah, B. Penarikan izinnya menguntungkan, C. Pengenaan uang paksa, D. Pengenaan denda administrasi. Pelaksanaan penerapan uang paksa, mekanisme bayaran uang paksa juga perlu diperhatikan karena adanya hukum melaksanakan putusan petun atau pejabat tun yang masih aktif yang masih mendapatkan gaji secara rutin.